Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngempet FX. Oke, teman-teman trader semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi teknik strategi scalping satset dengan teknik yang sangat mudah. Oke, di video kali ini saya akan berbagi strategi scalping dengan menggunakan supply and demand ya, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang mencari teknik scalping yang mudah, yang tanpa indikator, yang juga tentunya bisa digunakan di berbagai macam pair ya. Oke, sekarang kita sedang berada di pair Australian Dollar USD, AUD. Seperti yang kita lihat, kita sedang di time frame H1 atau H1. Seperti biasa, karena saya berdasarkan supply and demand, langkah awal yang pertama saya akan menandai zona-zona supply yang terdekat dengan harga yang sedang running. Oke, sini ada supply. Oke, di sini juga ada supply. Oke. Dan di sini kita tandai sebagai demand. Loh, kok hilang? Oke, kita tambahin lagi. Yang ini sebagai demand. Oke, selesai. Oke. Oke. Ini adalah zona-zona yang kita tandai, yang kita jadikan acuan untuk kita melakukan strategi scalping atau mencari peluang-peluang scalping di time frame H1. Oke, kita perbesar sedikit, oke. Oke, supaya lebih jelas saya pakai ini. Oke, teman-teman trader, ini ketika harga dari atas, di sini dia membreakout demand yang di sini, dia breakout. Setelah breakout, zona ini biasanya dia akan melakukan retest ke sini. Oke, ini betul. Dia retest dan rejection kembali meneruskan perjalanan ke bawah. Oke. Jika kita ingin melakukan scalping, jika kita menggunakan teknik breakout, maka kejadian seperti ini bisa dijadikan sebagai peluang untuk kita mengambil peluang untuk sell. Oke, di sini ada base, di sini breakout. Ketika dia retest ke atas, kita siap-siap untuk mengambil peluang untuk sell. Oke. Jikapun kita ketinggalan, misalnya kita tidak sell di sini. Nah, di sini kita lihat, di sini juga ada pola drop, base drop. Nah, di sini kita tandai lagi, set. Ini adalah zona supply. Ini zona supply, dan ketika supply ini di breakout, dimatikan atau ditembus ke bawah, maka zona ini adalah zona untuk koreksi, untuk kita ambil peluang untuk sell. Oke. Oke ya, teman-teman trader. Jadi, ketika ada zona supply maupun demand yang di breakout, atau adanya terjadinya pola drop, base drop, maka dia ketika kembali lagi ke atas, biasanya dia terjadi rejection. Dengan catatan, kembalinya dia ke atas adalah pullback yang pertama kali, atau saya sering sebut adalah dengan zona fresh. Biasanya ketika zona supply maupun demand yang masih fresh, biasanya akan memberikan rejection yang lumayan ya. Jadi untuk teman-teman yang scalping bisa memanfaatkan rejection ketika harga kembali ke zona yang fresh ya teman-teman.
Ini sebetulnya tanpa perlu indikator apapun, syaratnya kita cuma mengetahui zona supply dan demand-nya saja ya, teman-teman. Jadi strategi ini strategi paling mudah kalau menurut saya, paling simple karena kita tidak mengandalkan indikator apapun kecuali dari candle itu sendiri ya. Oke. Langkah pertama, kita memarking zona-zona supply dan demand. Nah, kita tunggu pantulan di setiap zona-zona tersebut. Tetapi ingat, pantulannya ketika pantulan yang masih fresh ya. Ketika pertama kali menyentuh zona tersebut, itu bisa kita jadikan peluang untuk ambil posisi ya, teman-teman trader. Lalu bagaimana kalau ternyata zonanya sudah tidak fresh? Zona yang sudah tidak fresh itu biasanya terjadi 2 kali rejection, juga biasanya juga 50-50 ya teman-teman. Ada juga yang langsung di breakout lagi ke atas. Tetapi setiap pertama kali zona fresh, sepengalaman saya dia akan mengalami penolakan terlebih dahulu. Oke, jadi penolakan itulah yang biasanya kita manfaatkan untuk ambil tips yang pendek-pendek atau kita sering sebut dengan teknik scalping ya teman-teman. Jadi caranya cukup simpel, cukup mudah, tanpa diribetkan dengan indikator. Kita hanya perlu menunggu harga nyampe di zona base yang fresh. Oke, ini kan zona demand ya. Ketika dia sampai ke zona demand, harga dipantulkan kembali. Nah, ketika dia sampai juga ke zona supply yang di sini juga dia dipantulkan kembali. Oke, jadi memanfaatkan pantulan atau rejection itulah yang kita manfaatkan untuk mengambil peluang scalping. Oke, mudah-mudahan ya teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas, silakan teman-teman sampaikan di kolom komentar. Itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.